Saya akan visualisasikan salah satu khodam macan putih Trah Majapahit. Khodam macan putih ini adalah khodam yang menemui saya setelah saya melakukan laku ritual tapak bumi. Ritual ini saya lakukan dengan cara melakukan puasa tertentu selama 15 bulan 15 hari. Namun sebelum menyimak secara lengkap mengenai ceritanya, silakan untuk like dan subscribe-nya, monggo. Nah, langsung saja ya. Sebelumnya akan saya jelaskan lagi sekilas mengenai ritual tapak bumi tadi ya. Ritual itu adalah salah satu ijazah atau amalan dari para guru spiritual saya, dan pastinya tidak akan saya jelaskan panjang lebar mengenai laku ritual ini. Dan salah satu manfaat dari laku ritual ini adalah membukakan portal atau pintu gaib ke dunia gaib pastinya, dan juga memiliki manfaat atau khasiat menarik ya makhluk-makhluk khodam di sekitar Anda. Dan dari sini ya, dari laku ritual ini saya bertemu dengan salah satu khodam macan putih Trah Majapahit yang pastinya nama lengkapnya tidak akan saya sebutkan di video ini. Nah, pertama kali saya bertemu adalah ketika saya menginjak bulan ke-7 sebelum laku ritual tersebut berakhir. Pada saat saya bertemu dengannya, khodam ini hanya berputar-putar membuat lingkaran tak menentu ya, berpusar-pusar seperti itu ya. Gerakannya sangat cepat, namun kadang-kadang itu melambat tiba-tiba. Seterusnya begitulah, berputar-putar terus melambat tiba-tiba. Dan hal ini membuat saya penasaran dan ingin mendekatinya. Lantas belum sempat saya mendekat ya, dia ini sudah menghilang begitu saja. Yes, gitu ya. Kemudian saya mencoba mencarinya ya, namun saya sangat susah menemukannya kembali. Bahkan pendaran energinya ya, saya coba terawang, saya coba deteksi, sangat susah sekali untuk melacak energinya, sehingga dia hilang begitu saja ya. Dan saya pikir waktu itu dia hilang ya, saya tidak akan memaksakan untuk mengejarnya, atau khodam yang dipaksakan dihadirkan itu atau dipaksakan untuk ditangkap itu malah tidak bagus energinya menurut saya. Jadi ben hilang lah gitu ya. Ya sudah, kalau hilang saya tidak akan paksakan untuk mengejarnya. Waktu itu saya seperti itu, saya bilang seperti itu dalam hati saya ya. Kemudian selang begitu lama ya, usai saya menghatamkan ritual tapak bumi ya, tepat di tengah malam saya tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Padahal saat itu suasana malam sangat tenang sekali, dan tiba-tiba saya melihat seperti sambaran-sambaran sinar yang berputar-putar ya, gitu ya, berputar-putar seperti itu, seperti angin juga dia, namun mengeluarkan sambaran-sambaran warna seperti perpaduan antara warna putih, kuning dan merah api. Tapi warna putih ini yang paling pekat misalnya seperti itu ya, sambil berputar-putar seperti itu, wush. Kemudian putaran ini ya tiba-tiba semakin melambat dan melambat, wush seperti itu ya. Dan saya seperti merasa mengenal energi tersebut ya. Wah, kayak tak tahu genah energi seperti ini ya. Terus saya mencoba memastikan lagi, sebab dengan melihat energi yang datang seperti itu tiba-tiba ya, melihat pemandangan seperti itu yang tiba-tiba saya sempat khawatir juga, ini bisa jadi serangan santet atau serangan gaib lainnya ya. Saya coba, tapi kok saya tunggu tidak menyerang saya secara langsung atau apa gitu ya. Dan setelah karenanya saya menunggu ya, saya tunggu sampai pusaran tersebut yang tiba-tiba berhenti, dan dari situlah muncul sesosok wajah harimau ya. Wajahnya semangat, marem pokoknya gitu ya. Pertama kali saya sudah terpikat dengan 2 taring besar di bagian mulut atasnya ya, itu terus ada 2 taring kecil ya, yang lebih kecil ya, tapi ya tetap gede ya di bawah mulutnya. Dan ternyata ini khodam yang pernah saya lihat dan sempat menghilang, dan kini khodam ini muncul kembali di hadapan saya. Dan dari situ muncullah semburat-semburat energi komunikasi ya. Saya coba berkomunikasi antar roh dengan roh ya, dengan khodam ini pastinya ya. Ternyata khodam ini ya, dari apa yang saya tangkap, dia ini berasal dari Trah Majapahit. Khodam ini terpisah dari wadaknya yang
mana konon katanya ya wadahnya ini diambil secara paksa dan dibawa pergi ke negeri penjajah ya. Ya seperti halnya cerita orang tua dulu ya, dimana pada masa penjajahan itu banyak sekali senjata-senjata warisan dari Majapahit yang dibawa pulang atau bawa kabur ya, penjajah seperti itu ya. Sehingga ya wajar kita ini sebagai anak keturunan Majapahit susah untuk melihat senjata-senjata warisan Majapahit ini. Jadi Kodam ini ya berputar-putar itu karena dia sempat kebingungan karena wadahnya telah raib ya. Jadi sudah berapa tahun ya dia putar-putar seperti itu ya. Sementara Kodam ini masih terikat untuk mencari tuannya, dan dari situ Kodam ini ya alhamdulillah berkenan untuk mengikuti saya menjadi pembantu atau pendamping gaib saya, yang pastinya ya dia ini ya tidak saya paksa untuk mendampingi saya. Dan dengan kata lain ya, kalau Kodam yang seperti ini, sudah jinak seperti ini, dia bisa dipilih oleh orang lain yang siap memaharinya dari saya. Nah, monggo buat Anda yang ingin melakukan pemasangan Kodam ini, saya persilahkan ya. Dan untuk khasiat dari Kodam ini ya akan saya beberkan mungkin di video berikutnya seperti itu ya. Dan ceritanya nggak panjang lebar ya, tapi takutnya nanti kalau dilama-lamakan nanti malah videonya terlalu lama jenengan bosan gitu. Yang jelas seperti itulah cerita singkat saya bertemu dengan Kodam Trah Majapahit. Dan untuk nama lengkapnya ya saya akan berikan kepada orang yang ingin melakukan pemasangan dengan Kodam ini. Gitu guys, saudara-saudara, silahkan kalau Anda ada pertanyaan seputar Kodam ini atau pertanyaan dengan Kodam lainnya ya, silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi nomor yang tertera di video ini. Monggo.